سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat memperpanjang iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita melanjutkan kembali pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita masuk pembahasan atau masuk ke dalam fasal pembahasan berikutnya, faslun fi riqqati 'alal musafiri wa ahlihi. Fasal di mana adanya anjuran dari baginda Rasulullah agar kita punya rasa kasih sayang, agar kita punya perhatian kepada mereka yang melakukan perjalanan jauh atau disebut dengan musafir, dan juga kepada keluarga musafir yang ditinggal di kampung halaman. Jadi di dalam pembahasan fasal berikut ini, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menukilkan kepada kita satu riwayat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dari riwayat itu kita bisa menyimpulkan dari salah satu ajarannya Nabi itu beliau mengasihi, beliau perhatian kepada musafir dan juga kepada keluarga mereka yang ditinggal di kampung halaman. Wa qala ba'dhum, ya sebahagian sahabat, ya yang dimaksud dengan ba'dhum di sini adalah sahabatnya Nabi,
Dan cerita hadis ini banyak bisa kita temukan di dalam kitab-kitab hadis. Ya, termasuk juga diceritakan di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Bahwa di zaman hidupnya Rasulullah, para sahabat di antara mereka adalah Malik bin Huwairis. Ya, ini nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik ibnul Huwairis radhiyallahu anhu. Malik ibnul Huwairis radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya satu hari mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ya, suatu masa di masa hidupnya Nabi, kami mengunjungi beliau. Dan pada saat itu usia kami muda dan saling berdekatan antara satu dengan yang lain, sebaya, ya. Jadi beberapa orang anak muda, di antaranya sahabat Malik ibnul Huwairis, mengunjungi Rasulullah dari kampung halaman mereka, dan mereka pada saat itu anak muda yang usianya sebaya dengan beberapa temannya yang lain. Fa'aqamna indahu 'ishrina lailatan. Kami pun bermalam di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam 20 hari. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu pada saat Islam mulai banyak menyebar, bukan hanya di kota Madinah, tapi juga di sekitaran kota Madinah, bahkan lebih jauh di seantero Jazirah Arab. Maka masing-masing suku di Jazirah Arab pada saat itu mengirim utusan mereka pergi ke Madinah untuk belajar agama langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya datang kepala sukunya sendiri, sebahagiannya lagi yang mendatangi utusan dari kepala suku mereka. Datang ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu, terutama setelah tahun 9 Hijriah yang dikenal dengan Amul Wufud. Jadi ternyata Bapak Ibu di kalangan bangsa Arab di saat itu, keberhasilan Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah setelah 8 tahun sebelumnya beliau diusir dari kota Mekah. Ya, kemudian beliau berhasil kembali ke kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, dan kemudian seluruh penduduk Mekah itu masuk ke dalam ajaran agama Allah. Itu mempengaruhi semua masyarakat yang hidup di Jazirah Arab pada saat itu, ya. Mempengaruhi mereka sehingga banyaklah di antara mereka juga ikut-ikutan masuk ke dalam agama Islam. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu di dalam surat An-Nasr, Allah tidak lupa menceritakan kepada kita tentang fenomena berbondong-bondongnya orang pada saat itu masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi pengaruhnya itu besar sekali untuk masyarakat regional Arab pada saat itu. Keberhasilan Nabi melakukan Fathul Mekah, dampaknya itu ternyata luas sekali Bapak Ibu. Yang masuk Islam itu bukan hanya orang Mekah, tetapi seluruh Jazirah Arab pada saat itu berbondong-bondong datang ke kota Madinah, bersyahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka tidak langsung pulang setelah syahadat, tidak langsung pulang kembali ke kampung mereka, tetapi mereka tinggal beberapa lama untuk belajar agama Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu, dulu itu tidak banyak sahabat sebenarnya yang hafal Quran, ya. Kenapa? Karena saat mereka bersama dengan Rasulullah itu terbatas sekali. Dan Al-Quran belum ada cetakannya, bukan seperti di zaman kita sekarang.
Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah Aceh saja 200 tahun yang lalu, itu orang yang punya mushaf Al-Quran itu orang-orang tertentu Bapak Ibu. Barang mewah itu Al-Quran. 200 tahun yang lalu itu masih barang mewah, disubsidi sama kesultanan ya. Cuman ada yang bisa disubsidi itu di masjid-masjid mukim Bapak Ibu. Jadi kalau menasah di kampung itu tidak ada mushaf ya. Mumpoposinya punya Al-Quran di rumah mereka dulu itu Pak, 200 tahun yang lalu. Kenapa? Karena barang mahal itu, barang mewah Al-Quran itu ya. Belum ada mesin cetak Bapak Ibu waktu itu. Ya, di zaman kita sekarang Masya Allah Al-Quran banyak sekali, yang bacanya yang nggak ada. Di zaman kita sekarang Al-Qurannya dicetak Bapak Ibu, kalau pergi ke Arab Saudi bisa bawa pulang sesuka hati itu. Kalau bagi jamaah haji atau umrah kadang-kadang dibagi bisa bawa pulang sesuka hati. Yang herannya saya orang kita Aceh itu kadang-kadang bawa pulangnya lebih dari satu. Kita tanya buat apa Bu? Banyak sekali. Ini buat menantu saya, ini buat anak saya. Emang dibaca? Belum tentu dibaca, tapi pengen bawa pulang semuanya ya. Nah, itulah orang kita ya. Jadi di zaman kita sekarang kita seharusnya bersyukur Bapak Ibu dengan perkembangan teknologi, bahkan Al-Quran sekarang bisa kita kantongi ya, lewat HP itu, ada HP, ada tab, kita bisa ngantongi Al-Quran, tapi yang bacanya yang enggak ada. Nah, salah satu di antara para sahabat ya yang pada saat itu sengaja pergi ke kota Madinah untuk belajar Islam langsung dari Rasulullah SAW bernama Malik ibnul Huwairis radhiyallahu anhu. Nah, dia bercerita tentang pengalamannya. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatu mutaqaribun. Kami datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pada saat itu usianya masih muda, yang sebaya antara satu dengan yang lainnya. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Kami kemudian tinggal bersama dengan Rasulullah. Itu maksudnya bukan tinggal di rumah Nabi ya, tapi Nabi menyediakan satu rumah khusus kepada mereka yang mau belajar Islam dan tinggal lama ya di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, maka mereka tinggal di situ selama 20 hari 20 malam ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Jadi Nabi Muhammad, cerita Malik ibnul Huwairis, orangnya itu penuh kasih sayang. Rafiqan, orangnya sangat pengertian, penuh perhatian ya. Jadi Rasulullah memerhatikan para musafir ini, menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik, penuh dengan kasih sayang, ya dispesialkan, punya treatment khusus, perlakuan khusus dibandingkan sahabat-sahabat beliau yang mukim. Ya, fadhanna anna qad ishtaqaina ila ahlina. Ya, jadi Rasulullah SAW itu menangkap seolah-olah kami ini sedang rindu berat kepada keluarga yang kami tinggalkan di kampung halaman. Memang iya, tetapi tidak dicerita sama mereka Bapak Ibu ya. Jadi sahabat-sahabat ini, teman-temannya Malik ibnul Huwairis, setelah 20 hari itu Bapak Ibu mengalami kerinduan berat, kerinduan akut kepada keluarganya yang ditinggal di kampung halaman. Tapi mereka tidak cerita itu kepada Rasulullah. Namun sebaliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangkap, kayaknya ada yang udah yang nggak beres nih. Sudah ada yang rindu ke kampung halaman, itu ditangkap, itu dipahami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Nabi itu dalam hadis yang lain tentang safar, kita pernah membaca Nabi Muhammad SAW bilang as-safaru qit'atun minal azab.
Yang namanya safar itu Bapak Ibu bahagian daripada azab. Bapak Ibu jangan apa namanya, pikirannya bukan safar melancong ya. Kalau safar melancong enak ya. Tapi kalau safar menuntut ilmu, wah berat itu Bapak Ibu. Menderita betul. Saya setelah S3 itu, saya alhamdulillah selesai S3 itu tahun 2016. Di tahun 2018, 2019 ada tawaran. Ada tawaran beasiswa dari Maroko, Bapak Ibu. Kebetulan yang nawarin itu kenal baik dengan kita. Ya, orang Aceh pernah kerja di kedutaan di Maroko sana ya, di kedutaan besar Indonesia di Maroko ada beasiswa. Kalau saya ikut insya Allah langsung diberi. Saya bilang, udahlah enggak sanggup lagi. Kalau dulu bolehlah diajak ya, kalau sekarang udah enggak sanggup lagi Bapak Ibu. Kalau sudah merasakan nikmatnya hidup, disuruh berjuang lagi kayak dulu ya, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar, udah enggak sanggup lagi Bapak Ibu. Sekarang tidurnya udah enak ya, kalau dulu waduh Masya Allah ya, berat itu belajar itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, safar terutama dalam menuntut ilmu itu beratnya luar biasa, mujahadahnya harus luar biasa. Maka orang yang menuntut ilmu itu tidak boleh terlalu cepat merasa nikmat dunia Bapak Ibu. Apa nikmat dunia? Megang duit, nah, itu tidak bisa. Kalau dia sudah pegang duit, belajar pasti gagal. Saya ingat betul, saya ke Mesir kan 2004 Bapak Ibu. Kemudian Oktober 2004, 10 Oktober. Kemudian tsunami 2005 awal itu banyak teman-teman kami di Mesir itu pulang ke Aceh. Nah, kemudian mereka lama tidak balik ke Mesir. Kita cari tahu ternyata kerja di NGO. Ya gajinya 15 juta. Ya. Anak muda usia 20 tahun Pak, punya gaji 15 juta itu kan dok, kata orang Aceh. Wah, saya dengar seperti itu juga telepon ayah saya minta izin. Lu menjakwo, ubud orang jakwo, ya kerja. Ya minta peng. Hai gam, kata ayah saya, anakku yu minta peng kah kerja dia. Suruh cari ilmu. Dan benaran Bapak Ibu, teman-teman kita yang sudah megang duit banyak itu waktu kembali ke Mesir udah nggak semangat lagi belajarnya. Pikirannya duit. Duit gimana caranya cari duit? Ya, itu. Jadi kalau sudah kenal duit, wah pasti belajar itu enggak, ya, kalah belajar itu. Dan benar akhirnya teman-teman yang sudah kerja lama di NGO, ada di mereka kerja 2-3 tahun, yang baru kembali ke Mesir gagal semua kuliahnya Bapak Ibu. Rata-rata mereka enggak selesai kuliahnya di Al-Azhar itu. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, as-safaru qit'atun minal adab. Yang namanya safar di dalam hadis yang lain Rasulullah sebut bahagian daripada azab. Yumna'u ahadakum min ta'amihi wa syarabihi wa naumihi. Karena kalau kita melakukan safar, makan enggak enak. Minum juga enggak enak. Suasana beda dengan di kampung. Ya. Saya waktu di Sudan Bapak Ibu, saya kirain Sudan itu bagaimana. Begitu sampai di Sudan, Masya Allah, seperti saya kembali di masa lalu, 100 tahun di masa lalu. Kembali saya. Ada orang Aceh satu orang, Bapak Ibu, dosen juga di UI Naraniri. Hari ini sampai ke Sudan, besok pagi ajak saya untuk cari tiket pulang ke Banda Aceh. Hari ini sampai. Saya yang jemput di bandara Khartoum itu. Ya, itu tahun 2010. Ya, kemudian malamnya udah pikir kayak mana cepat-cepat pulang, nggak sanggup lagi. Besok paginya cari tiket, dapat 2 hari kemudian. Berarti dia cuma di Sudan sekitar 3 atau 4 hari. Tak sanggup tahan. Berat itu Bapak Ibu dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ya tadi makan tidak cocok, minum tidak cocok, istirahat enggak nyaman Bapak Ibu. Ya,
beda suasana. Apalagi kalau sampai Sudan itu di musim panas. Suhunya itu Bapak Ibu bisa mencapai 52 derajat Celcius. Nah, kalau di Sudan itu biasa kalau musim panas kita sebentar-bentar dengar suara ledakan. Yang meledak itu bukan bom, ban mobil meledak. Jalan di aspal itu ban mobil 52 derajat itu meledak juga Pak, tum tum meledak. Ya, maka parkir di Sudan itu Pak, parkir khusus kalau di musim panas ya. Ada rumputnya, itu mahal itu biayanya. Harus ada rumput. Dan itu biayanya mahal sekali untuk parkir saja ya. Kalau kita kan mau di musim kemarau, mau di musim hujan, aman-aman aja kita parkir di aspal Bapak Ibu. Karena paling panas di kita itu cuma 36-37 derajat. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu kata Rasulullah SAW, safar itu bahagian daripada adab. Karena dalam safar itu membuat kita makan nggak enak, nggak selera, nggak cocok dengan lidah kita ya, makanan di negeri orang itu. Begitu juga istirahatnya nggak enak. Maka nasihat Nabi Muhammad, "Faman qada ahadakum min safarihi falyu'ajjil ila ahli." Kalau tujuan kalian safar itu sudah selesai, cepat-cepat balik ke kampung halaman. Jangan lama-lama. Tentukan target. Apa ini? Safarnya untuk ngapain? Menuntut ilmu. Ilmu apa yang dicari? Jangan nuntut ilmu. Ilmu itu abstrak sekali. Tidak ada batasnya Bapak Ibu. Saya terakhir ke Mesir itu Desember 2022 kemarin. Ketemu sama teman saya dulu. Ada teman saya Pak, yang sama-sama berangkat 2004. Masih ada satu orang di sana. Udah berapa tahun nggak selesai-selesai. Alasannya cari ilmu. Ya ilmu itu banyak sekali. Ya sampai tua bangka pun sebelum kita masuk liang lahat, kita harus tetap cari ilmu. Nah ilmu yang dicari dalam perjalanan dalam perjalanan jauh itu harus ada batasnya. Apa misalnya ilmu S1, ya ilmu S2. Kalau nggak dibatasi seperti itu, sampai menua kita nggak balik-balik ke kampung halaman. Nah, itu ya. Jadi harus ada target. Ya, target itu diniatkan ya untuk dicapai ya. Kata Rasulullah, siapapun yang sudah memenuhi target selama dalam perjalanan jauhnya, falyu'ajjil ila ahli. Maka dia segera balik ke kampung halamannya. Nah, karena safar itu Bapak Ibu ya bahagian daripada azab, ya daripada penderitaan, maka syariat kita banyak sekali memberi kita rukhsah ya dalam perjalanan itu ya. Boleh enggak sholat pada waktunya, gantinya boleh dijamak, bahkan didiskon rakaatnya, namanya qasar ya. Sahabat Abdullah bin Umar Bapak Ibu di masa hidupnya Nabi pernah diutus berdakwah ke negeri Syam selama 3 bulan. Maka beliau selama 3 bulan itu pula melakukan sholat secara jamak dan qasar. Kalau kita kan pahami jamak qasar itu cuma boleh 3 hari 3 malam. Ya, maka di dalam fikih Hanafi itu Bapak Ibu jamak dan qasar itu boleh selama kita masih dalam perjalanan safar dan tujuan kita dari safar itu belum selesai, boleh kita jamak dan qasar. Bapak Ibu misalnya dapat beasiswa ikut diklat ke Jakarta selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu Bapak Ibu boleh jamak dan qasar. Pemahaman dalam mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Tadi sahabat Nabi melakukan jamak dan qasar selama 3 bulan sampai selesai urusannya di perjalanan. Tetapi setelah 1 bulan Bapak Ibu mau menetap sebentar di Jakarta sambil jalan-jalan wisata kan seminggu. Maka seminggu ini tidak boleh lagi jamak dan qasar. Nah, itu pemahaman. Ada pemahaman seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena beratnya perjalanan ya terutama tentu perjalanan di masa lalu.
Nah, oleh sebab itu para ulama membolehkan jamak dan qashar, membolehkan kita tidak berpuasa dalam perjalanan ya, dan rukhsah-rukhsah yang lain semata-mata kalau perjalanan yang kita lakukan itu 3 tujuannya. 4, 5 tidak boleh. Yang pertama safar wajib. Kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh dan safar itu wajib kita lakukan, maka kita boleh menggunakan seluruh fasilitas rukhsah yang diberikan di dalam agama kita. Sholat jamak qashar, puasa ndak usah, ya ndak usah puasa Ramadan bahkan, ya. Tapi nanti diqadha setelah itu. Ya, yang pertama adalah safar wajib. Contohnya apa? Bapak Ibu naik haji. Atau Bapak Ibu misalnya naik haji kan wajib hukumnya Pak ya. Atau misalnya Bapak Ibu pergi menjenguk orang tua kita yang sakit, berbakti kepada kedua orang tua, apa hukumnya? Wajib. Orang tua kita di Medan misalnya, jauh perjalanan 450 km. Itu perjalanan wajib, boleh kita jamak dan qashar. Ya. Lah haji kenapa kita nggak jamak dan qashar? Bapak waktu haji jamak qashar nggak? Kan nggak. Karena kita pergi ke haji itu Bapak Ibu ada sunnatul maksudah namanya ya. Sunnatul maksudah itu ada ibadah-ibadah yang memang sengaja kita ke sana untuk mengerjakan ibadah itu. Terus kalau kita jamak dan qashar, hilanglah fadilah daripada ibadah yang kita niatkan. Hilanglah fadilah ibadah yang kita maksudkan. Bapak Ibu naik umrah itu hukumnya apa? Sunnah. Apakah kemudian setiba kita di tanah suci, Allah tidak usahlah kita umrah. Umrah ini kan sunnah. Kan nggak bisa seperti itu. Karena tujuan kita pergi ke tanah suci memang untuk mengerjakan ibadah umrah. Ya, Bapak Ibu bisa nggak jamak dan qashar selama di Arab Saudi? Bisa, Pak, boleh. Tetapi tujuan kita pergi ke Arab Saudi, ke Mekah, untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram sehingga dapat 100.000 derajat pahala. Kalau itu kemudian dijamak, di qashar, hilanglah tujuan tadi itu. Nah, itu yang disebut di dalam fikih dengan sunnatul maksudah. Saya Bapak Ibu pernah dan tiap bulan Ramadan, safari Ramadan, pernah paling jauh itu kita ke Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, benar meriah, baru pulang ke Banda Aceh. Perjalanannya 10 hari safari Ramadan waktu itu. Tidak ada yang jamak, tidak ada yang buka jamak dan qashar ya kita lakukan. Tetapi selama dalam perjalanan itu semua puasa. Padahal kan boleh buka puasa kan dalam perjalanan jauh. Aceh Tenggara itu sudah sangat jauh perjalanan dari Banda Aceh. Nah, satu orang jamaah kita nanya dalam perjalanan itu, Ustaz, ini aneh kita ini. Ya, apanya yang aneh? Kita ini kan musafir, benar. Dan kita sudah ngambil rukhsah dalam sholat. Kita jamak dan qashar sholatnya, iya. Tetapi kenapa kita masih terus berpuasa? Nah, padahal kan boleh juga kalau kita nggak puasa, benar. Tapi apa iya kita dakwah pergi perjalanan ini niatnya safari Ramadan, terus kita nggak puasa, malamnya ceramah taraweh kita suruh orang lain puasa, apa iya gitu? Emang boleh seperti itu? Nah, tujuannya apa? Sunnatul maksudahnya apa? Ya tadi dakwah Ramadan. Dakwah Ramadan itu tema utamanya mengajak orang semangat berpuasa. Masa iya kita yang mendakwakan mereka kemudian kita nggak puasa? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada sunnatul maksudah, meskipun kita safar boleh meninggalkan rukhsah itu, tetapi kemudian kita tidak boleh meninggalkan itu. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk itu. Kita ke sana tujuannya untuk itu. Umrah tujuannya untuk umrah, meskipun umrah itu ibadah sunnah. Tapi karena itu sudah menjadi tujuan, maka kita nggak boleh tinggalkan mengerjakan ibadah umrah selama kita berada di tanah suci. Itu ya sunnatul maksudah. Ya, juga safar sunnah boleh Bapak Ibu.
menggunakan rukhsah safar sunnah ya. Misalnya Bapak Ibu dapat undangan acara walimahan ya, acara-acara apa ya di luar, pergi ada mengunjungi saudara kita yang sakit ya, itu sunnah, boleh rukhsah, boleh jamak kasar, boleh tidak puasa. Yang ketiga, perjalanan mubah, boleh melancong wisata yang mau ke Padang misalnya ya, perjalanan jauh boleh kita rukhsah, nggak jamak sholat kasar ya. Yang nggak boleh itu dua, perjalanan makruh apalagi haram, nggak boleh. Bapak Ibu pergi ke Medan untuk ngedari narkoba kemudian jamak dan kasar, nggak boleh itu, pelecehan agama itu ya. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam cerita hadis ini Nabi Muhammad SAW menangkap itu keresahan sahabatnya yang merantau ya dalam ke kota Madinah. Fadhanna anna qad istaqaina ila ahlina. Rasulullah SAW menangkap kalau kami itu sudah sangat rindu kepada keluarga kami. Fasa'alana an man tarakana min ahlina. Maka Rasulullah tanya, kalian di kampung halaman itu siapa saja yang kalian tinggalkan? Kamu siapa ya? Oh, saya masih ada ibu, saya masih ada istri, ada anak-anak. Ditanya. Nabi Muhammad enggak langsung bilang, itu khasnya Nabi Muhammad. Beliau Bapak Ibu orangnya enggak langsung-langsung. Itu sudah kita ngaji di pengajian Ihya Ulumuddin di malam Sabtu itu. Salah satu kewajiban seorang muallim, seorang guru saat mengajarkan muridnya, dia tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa langsung kalau dirasa ada yang nggak beres sama muridnya, tapi harus menggunakan bahasa sindiran. Nah, Nabi Muhammad seperti itu. Rasulullah nggak langsung bilang, kamu kangen ya sama keluarga kamu. Itu kan buat malu, ya, malu mungkin sahabatnya. Maka Rasulullah sebaliknya, cara Rasulullah cari tahu itu dia tanya, di kampung kamu masih ada siapa saja? Nah itu ya. Oh masih ada istri. Oh ini udah kangen sama istrinya nih. Makanya kepalanya sudah hang. Tapi nggak diucapkan itu sama Nabi. Nah, itulah hebatnya Rasulullah ya. Maka Rasulullah bertanya, fasalana an man tarakana min ahlina. Siapa saja yang kalian tinggalkan di kampung halaman? Oh, saya masih ada ibu, saya masih ada anak. Akhirnya Rasulullah tahu ini kangennya sama ibu. Karena apa? Karena dia belum ada istri, tapi masih ada orang tua. Ini sudah ada istri, kangennya sama istri ya. Itu dipetakan sama Nabi. Fa akhbarnahu, maka kami pun memberitahu sama Rasulullah siapa saja yang kami tinggalkan di kampung halaman kami. Maka Nabi kemudian berkata, faqala irji'u ila ahlikum. Balik segera kalian ke kampung halaman kalian. Wa aqimu fihim, tinggallah bersama dengan mereka. Enggak usah lama-lama sekali ya di perantauan. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya, nasihat Nabi sesuai dengan hadis yang tadi juga kita bacakan. Faman qada ahadakum min nahmatihi falyu'ajjilu ila ahlihi. Barang siapa yang sudah selesai tujuan merantaunya, maka cepat-cepat balik ke kampung halamannya. Itu sunnah Nabi Muhammad. Jadi perantau itu Bapak Ibu tidak boleh lama-lama. Kecuali niatnya memang pindah dapur. Itu bukan merantau ya, memang sudah niatnya hijrah itu. Nabi Muhammad niatnya bukan rantau lagi Bapak Ibu, tapi hijrah. Hijrah itu memang pindah permanen. Bukan sementara. Rantau itu kan sementara Bapak Ibu ya. Kalau pindah permanen beda lagi itu. Orang Aceh itu banyak di Amerika. Pelarian. Bukan niatnya bukan merantau, tapi memang pindah dapur, pindah tempat tinggal. Di New York itu Bapak Ibu ada kota kecil namanya Harrisburg. Di situ waktu saya datang 2019 ada 230-an kakak orang Aceh di situ. Nah, dari mana orang Aceh itu? Pelarian Pak, ribut-ribut konflik, lari. Nah, mereka sudah permanen di situ, bukan perantau lagi.
Yang rantau itu pergi ke suatu daerah dengan tujuan tertentu, tapi dia punya niat untuk kembali ke kampung halamannya suatu hari kelak. Itu yang namanya perantau. Ya, jadi dia nggak boleh lama-lama di tempat orang, dia harus kembali ke kampung halamannya. Itu namanya musafir. Ya, kalau kita pindah, ya misalnya di Arab Saudi itu ada keluarga Cik Man. Ya, Cik Man itu ke Arab Saudi tahun 1962. Sampai sekarang masih tinggal di Arab Saudi. Sudah jadi warga negara Arab Saudi. Itu bukan lagi musafir beliau itu ya, tapi sudah mukim. Nah, sudah mukim. Hukumnya sudah mengambil hukumnya mukim ya, mukimnya beliau di Arab Saudi sana. Tapi yang namanya rantau ya tidak boleh lama-lama. Ya. Kalau sudah selesai dari tujuannya harus segera kembali. Irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim. Ya, cepat-cepat kembalilah kalian ke keluarga kalian, wa aqimu fihim, tinggallah bersama dengan mereka, wa allimuhum wa murruhum, dan ajarilah apa yang telah kalian ketahui tentang Islam dari saya, wa murruhum, dan perintahkanlah mereka untuk menjalankan syariat. Ya, pesan Nabi kepada para sahabat yang merantau tadi. Hadza ihsanun ilal musafiri. Inilah ajaran Nabi Muhammad untuk punya kebaikan hati, kemurahan hati kepada para musafir wa ahlihi, dan juga kepada keluarganya mereka. Tidak usah lama-lama kita tahan orang yang merantau ya. Yajma'u syamlahum, sehingga mereka terpaut hatinya dengan keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Maka doa merantau itu Bapak Ibu salah satunya apa? Anta ya Rabb anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal ya. Ya Allah, Anda adalah sebaik-baiknya teman dalam safar dan penjaga keluarga dan harta yang kami tinggalkan di kampung halaman. Nah, itu doanya safar, salah satu doanya safar. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Yang jaga keluarga kita, yang jaga harta kita selama safar itu ya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh ini. Namun sebelum saya tutup pengajian kita pada kesempatan subuh ini, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Silakan. Ya, merantau, kita kan balik lagi. Atau enggak balik selama-lamanya? Ada juga. Nah, kalau enggak balik lagi mungkin niat. Nah, maka Bapak Ibu, niat itu barang sepele, tapi penentu segala-galanya di niat itu. Jadi ketika kita dapat penunjukan dinas, ini biasanya orang militer, TNI, polisi, jaksa, hakim, itu kan tugasnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita misalnya ditempatkan di Kalimantan, udah niat, ini saya beli rumah di sana, pokoknya nggak balik-balik lagi. Nah, itu niatnya sudah mukim. Ya, maka semenjak kita sampai ke Kalimantan, Bapak Ibu, berlaku hukum mukim. Ya, berlaku hukum mukim. Ya. Tetapi Bapak Ibu, seandainya kita ditugaskan misalnya di mana? Di Kalimantan selama 2 tahun. Ya, keluarga di sini semua, nggak kita boyongan, nggak bawa keluarga Pak. Kita jadi bujang lagi di sana. Atau nanti cari yang kedua. Itu berarti kita bukan mukim, musafir. Ya, sebulan sekali pulang ke Banda Aceh, masih musafir itu Pak. Dalam mazhab Hanafi kita diizinkan selama 2 tahun itu sholatnya jamak dan qasar terus. Nah, dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i 3 hari aja. Setelah itu kita jadi mukim. Ya, ini ya bedanya pemahaman para ulama tadi.
Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, niat waktu kita berangkat melakukan perjalanan jauh itu penting sekali. Niatnya buat apa? Orang pergi ke Arab Saudi itu beda niat, beda hasil Bapak Ibu. Ada teman saya dulu dari Mesir, niatnya pergi ke Arab Saudi itu cari duit, Pak. Cari duit. Nah, sempat dia mukim di Arab Saudi itu 2 tahun. Ilegal, Pak. Visanya pakai visa umroh. Pergi ke Arab Saudi dari Mesir. Nah, kemudian tinggal dia di Arab Saudi. Pindah-pindah tempat tinggalnya supaya nggak ditangkap sama polisi Mesir, sama polisi Arab Saudi, pindah-pindah tempat. Nah, dia dapat apa yang dia niatkan. Selain yang dia niatkan nggak dapat, kerja dapat ya Pak. Ya, tapi ibadah jangan tanya, karena tujuan dia pergi ke Arab Saudi cari duit. Ya. Ada jamaah kita Pak, niat dia pergi ke Arab Saudi yang utama apa? Ngevlog, buat video, ya, diupload di media sosialnya. Bukan haji, bukan umrah tujuan utamanya. Maka selama dia di tanah suci, kerjanya asik itu aja, sambil tawaf. Ya, alhamdulillah saya ini sudah tawaf. Baca doanya kapan? Nggak tahu kita. Karena memang dia nggak niat umrah, niatnya buat konten. Nah, ada orang pergi ke tanah suci memang niatnya umrah. Nah, saya lihat sendiri Bapak Ibu, orang yang benar-benar niatnya umrah, jangankan ngomong sama kita, HP saja nggak sempat dia pegang itu. Udah dia simpan HP yang asik dia dengan ibadah itu, tidak ada waktu dia untuk megang-megang HP selama dia ibadah itu kan. Jadi tergantung dengan niat. Betul kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya pernah satu kali Pak, sering saya berikan ini sebagai contoh untuk kita mudah paham betapa pentingnya niat. Saya pernah sekali Bapak Ibu jadi supervisor pengabdian kuliah KKN-nya mahasiswa lah. Jadi mahasiswa kita ada KKN di daerah Aceh Selatan. Saya salah satu dosen yang melakukan supervisi terhadap kegiatan mahasiswa itu. Pergi kami ke Aceh Selatan itu 4 orang dosen. Ya, karena saya yang terakhir dijemput ya, dari rumah mertua saya di Langkawi. Jadi sopirnya terlebih dahulu jemput dosen-dosen yang lain yang kebanyakan tinggal Darussalam. Kalau kita pergi ke Barat Selatan kan yang paling akhir kan di Lampenurut itu, nah, dekat langsung ke Lukna itu. Jemput saya. Nah, saya sebelum pergi beberapa harinya sudah telepon ada guru saya, Ustadz Amir Halis yang sekarang jadi hakim pengadilan agama, ketua pengadilan agama di Pekalongan. Dulu beliau tugasnya di Aceh Selatan di Tapak Tuan. Beliau telepon saya, itu kalau nanti pergi kemari jangan lupa bawa raket badminton, kita tanding badminton. Nah, maka Bapak Ibu waktu dijemput sama supir, nah, saya bukan hanya bawa tas, tapi juga bawa tas raket badminton. Teman-teman pada nanya, ngapain bawa-bawa itu? Ya, sambilan nanti di Tapak Tuan hari Sabtu Minggu ya main badminton. Niat kali main badminton. Katanya niat kali. Nah memang sampai di sana Bapak Ibu, teman-teman saya nggak main badminton, saya main badminton. Saya mendapatkan apa yang saya niatkan, sedangkan teman-teman saya yang nggak niat main badminton, nggak main badminton di Tapak Tuan. Nah, itu apa? Pengaruhnya niat. Jadi baiknya suatu kegiatan yang kita lakukan sangat tergantung dengan niat. Ada orang Pak dagang, tujuannya apa? Nggak ada tujuan, itu nggak sukses. Tapi tujuan Anda dagang apa? Ya, untuk membuat taraf ekonomi keluarga kami meningkat, ya misalnya. Ya ini target 5 tahun satu toko, 5 tahun kemudian bisa buka toko kedua. Itu orang yang kedua lebih sukses dibandingkan orang yang pertama, yang niatnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas. Buka toko sekedar buka toko, mengkena menteng, itu nggak akan jadi orang hebat. Nah begitu juga Bapak Ibu dalam perjalanan. Ini niatnya apa?
Mungkinkah? Kalau mungkin, ya boyongan Pak, bawa keluarga cari sekolah untuk anak kita di sana. Itu kan pengaruh besar itu. Pindahan itu pengaruh besar. Anak kita berarti harus adaptasi lagi ke lingkungan dia, ke sekolah baru dia. Oh niatnya musafir, berarti kita nggak lama di sana Pak. Cari kos-kosan aja yang satu kamar, yang nggak usah beli rumah, nggak usah boyongan bawa anak, itu ya. Dan itu juga pengaruh kepada ibadah kita ya. Ini statusnya kita musafir di sini. Ya maka ada kekhususan yang diberikan oleh syariat kepada musafir yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dalam status mukim. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Saya juga mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.